ya pemirsa Kopi Bunga Huronyo cukup mantap-mantap dah penghabar dengan Urang Inang Aceh yang judul ji kiprah Urang Inang dalam pembangunan. Kau mana dia? Betul. Jadi dia dek Urang Inang beragam. Iya. Kau baik dawa. Urang Inang beragam. Inang. Kurangnya. Inang. Pak bukti. Fina. Iya Pak. Nampaknya ini semakin keluar cerita-cerita tentang Urang Inang ya. Iya tentang perempuan. Tapi saya sebagai laki-laki ini rasanya mengalah juga nih. Mengalahnya bukan karena memang iri melihat perempuan di Aceh ini dia sibuk mengurus ini itu. Tetapi yang iri lu apabila Urang-Urangnya lebih hebat pekerjaan daripada orang agamnya ini kan. Gara-garanya di Urang Inang mendemai raun luar negara, mendemai jak-jak kan. Ini memang ngaji kan. Dan mau betul-betul ibu ya. Ya betul. Jadi Gino telah kehabalan Mbak Zubaidah. Zubaidah Anwarnya ngolong Azwan. Zubaidah Azwannya ngolong ji koloroyo menturi. Tetapi liu tsunami sebelum tsunami ya. Sebelum tsunami kamu pernah pegot sebuah filem cerita apa lambak kan? Pernah. Tapi masanya muda aja. Ini kamu ibu-ibu macam kan? Orang kalau kawin kan? Kalau pas masa itu Bapak umur berapa Pak? Saya hari itu masih ganteng. Masih muda ya. Okeylah untuk menghematkan waktu mungkin Zubaidah bisa disambung haba abuno ya. Yang namanya Laskar apa? Sri Kandi. Laskar apa itu? Sri Kandi Urang Inang merah putih itu dah bersangkut dengan lambang negara kita ya. Memang sudah berapa lama itu terbentuk, ada berapa orang anggotanya dan juga program-program yang sudah dijalankan sebelumnya apa dan juga program-program akan ke depan ya. Ini perlu kita tahu juga. Silakan. Ya. Jadi Sri Kandi Laskar Merah Putih itu adanya di bawah Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih itu adalah ormas, organisasi masyarakat yang concern bicara soal keutuhan negara Republik Indonesia, menjaga merah putih tetap berkibar, ya kan, Pancasila tetap sakti. Kemudian di bawah LMP itu ada kami yang perempuan. Ini luar biasa. Jadi ada kita yang perempuan, kita mencoba bersinergi dengan program. Sebenarnya bicara soal perempuan kan juga bicara soal bagaimana proses kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa ini, karena perempuan kan adalah pendidik pertama dalam rumah tangga. Jadi perannya itu luar biasa ya. Contohnya saya kan punya anak sekarang ya, anak saya 2. Nah itu mereka NKRI banget. Sangat. Jadi kalau hobinya itu nyanyi lagu Indonesia gitu. Jadi dia paham gitu. Dan dia sering, kan kita punya loreng ya, ada loreng Laskar Merah Putih, kemudian ada loreng bela negara ya. Dan dia itu bercerita ke teman-temannya, hidup Indonesia, hidup ini. Jadi ngomongnya begitu. Jadi saya pikir di Sri Kandi Laskar Merah Putih itu kita ada perempuan-perempuan yang bicara tidak hanya urusan perempuan. Jadi selama ini ya kita identik dengan ketika perempuan itu hanya bicara domainnya perempuan. Tidak, perempuan bicara pada tatanan yang lebih luas. Ya, apa? Bicara tentang kesejahteraan. Bagaimana perempuan bisa kita berdayakan? Iya, bicara soal pelayanan publik, mengkritisi banyak hal. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang kita gagas. Nah, memang saya untuk Aceh itu kan baru sekali. Jadi ketika diundang sama Pak Gen saya pikir ini momentum yang luar biasa ya, bisa berkenalan dengan banyak dengan masyarakat lebih luas, bahwa keberadaan kita itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Aceh. Itu yang paling penting. Dan kita ada di seluruh kabupaten kota. Ada juga ya. Ada di seluruh kabupaten kota. Insya Allah nanti kita akan banyak program ke depan.
Banyak program. Nah, ditunggu saja. Mudah-mudahan nanti Iya, Pak Rusli dibagi-bagi lah ya programnya ya. Bisa ikut. Ya. Oke, Zubaidah. Kemarin Ya. kita baru saja menghadiri dan lagi meliput acara Uro Hari Ibu, kan? Ya. Hari Ketemu Ibu. ya kita kemarin ya. Ketemu ini menyanyi juga kemarin ya. Karena waktunya agak udah waktunya singkat di antara lagu ini dengan penonton ini udah agak kacau sedikit karena waktunya. Tapi saya merasa kecewa juga karena nggak sempat melihat nonton sampai habis lagunya gitu kan. Oke, Hari Ibu ini sangat populer. Kemarin ini hadirnya itu mungkin Zubaidah tahu seluruh organisasi ibu-ibu yang hadir itu. Jadi ini yang perlu saya tahu kan ini belum waktunya untuk Hari Ibu, belum jatuh tanggal waktunya belum itu kan. Nanti Jadi 22 Desember. Oke, dengan kemarin ini cepat diperingati ini dan juga dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Gubernur ya. Itu bagaimana tuh tanggapan dari Zubaidah sendiri karena waktunya terlalu cepat? Saya pikir momentum itu kan dirayakan tidak harus selalu bertepatan, ya. Nah, jadi yang penting kan substansinya. Kemarin kan saya sempat bertanya memberikan beberapa masukan kepada pemerintah. Jadi di acara itu ada dialog dengan Wagub. Saya juga menyampaikan mudah-mudahan yang paling penting itu bukan kapan, di mana perayaannya, tetapi momentum Hari Ibu diperingati itu lebih kepada gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan yang lebih substantif, bukan hanya seremonial ya. Jadi ini ada Hari Ibu diperingati, ada acara gitu. Tapi bagaimana gerakan-gerakan perempuan ini bisa terus didorong, digerakkan dengan apa? Memberikan ruang yang cukup kepada perempuan untuk menempati posisi strategis dalam hal pengambilan kebijakan. Kemudian perempuan-perempuan di Aceh juga harus mau mengupgrade dirinya. Ya, jadi kita meminta ruang. Kemarin Pak Wagub bilang, ruangnya, kita akan bikin gebrakan perempuan. Tapi gebrakan itu harus lahir dari perempuan itu sendiri. Apa yang kita mau lakukan? Ayo gitu, kita bersama-sama. Nah, jadi ini saya pikir harus dua sisi yang memang harus dibangun ya, Ina ya. Mesti luas. Ya, pegang mic ya, Dek. Maksudnya mau menambahkan saja bahwa konteksnya memang tidak bicara domestik, tapi bicara publik. Jadi tidak ada lagi istilah untuk perempuan kasur, sumur, dapur. Itu yang mesti dihilangkan. Jadi bahasa Aceh Pak Rusli, banyak sekali kita dengar. Kalau saya merasa sakit hati ketika ada seluruh urinang ilikot mentang. Itu banyak kita jumpai. Nah, itu yang mesti kita ubah ya. Makanya tadi kata Kak Ida, ya urinang ikut mentang yang pegah urinang puluh agam. Ada laki-laki, ada perempuan. Menyalai ke urinang. Jadi maksudnya apa? Bahwa yang dibilang Kak Ida tadi benar, proses mengupgrade diri itu yang penting. Jadi memang nantinya kalaupun ada proses maju sebagai caleg atau sebagai kepala daerah, yang dipilih adalah perempuan itu berkualitas, bukan dipilih karena kasihan jenis kelaminnya. Nah, itu yang penting. Jadi makanya tadi kalau dibilang dalam konteks kebijakan, saya ya sebagai perempuan Aceh berharap Gubernur dan DPRA dengan bicara kekhususan Aceh, maka harus ada peraturan 30% itu anggota legislatif, bukan calon. Jadi kalau 30% nggak cukup di DPR ya bisa jadi gitu. Jadi makanya itu prosesnya nanti apa ya kaitannya dengan pembangunan, karena apa Pak Rusli? Saya merasa risau dengan konteks Aceh hari ini. Maksudnya begini. Kalau tadi hanya bicara persoalan kekerasan rumah tangga dan kekerasan anak dan lain-lain, itu memang sangat penting. Tapi yang lebih penting kita pahami sekarang kurir narkoba perempuan itu sudah sangat banyak. Itu isu yang paling penting. Karena waktu juga udah singkat kali ini ya. Tapi mungkin ada harapan sedikit sama adik. Coba di sekilas harapannya untuk kita bersama ini, apa harapannya? Ya, singkat aja deh. Harapan saya kepada mahasiswa adalah terus berkarya. Semoga mahasiswa khususnya bagi perempuan memiliki cerdas yang berintegritas
berintegritas Ya. untuk membangun bangsa. Karena sekarang mahasiswa, apalagi khususnya perempuan, itu sangat kurang dalam membangun bangsa. Mereka hanya berpikir, ini teman saya, apalagi di UNIT, Ya. itu sangat kurang dalam kiprahnya terhadap pembangunan. Ya. Mereka hanya berpikir setelah kuliah, nikah, di dapur. Jadi ini konsepnya sebenarnya harus dihilangkan karena perempuan itu tidak semestinya di dapur. Mereka nuntut ilmu dari SD sampai kuliah itu mereka harus menyalurkan ilmunya untuk bangsa ini karena bangsa ini membutuhkan kami para guru bukan hanya di dapur gitu. Jadi mereka juga harus berkarya. Juga, ya. Terima kasih. Oke, tapi kalau perempuan jangan di dapur, lain kali kalau ada orang kaya pakailah pembantu agama di dapur. Oke, Dek Zubaidah berdiri untuk pertatup lagunya rapat lagi. Jadi pemirsa Bandung mungkin tanggapan dari adiknya, harapan dari adik siapa? Nisa untuk menutup acara ini. Kita tutup dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Zubaidah Anwan. Lagu apa saja, memang Zubaidah ini seniman tapi bukan artis ya. Bisa bernyanyi, tetapi bagi Anda mungkin yang merasa nanti kurang puas lagu dari Zubaidah ini nonton aja gratis, nggak bayar ya, nggak apa-apa ya. Oke Zubaidah, lain kali kita ketemu lagi. Jadi narasumber tapi tetap Tapi saya tetap mengharapkan kehadirannya untuk kapan ada waktunya ya. Kita setiap Selasa dan Rabu. Oke pemirsa Aja TV, terima kasih juga kita berdua yang hari ini siap mendengarkan pembicaraan ini ya. Jadi pemirsa, Lontuan Rusli Arafika, Saya Vina. ya, dan seluruh kerabat Kerja TV mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.